Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa saya akan share screen dari bahan yang sudah saya siapkan. Jadi bagi yang mungkin baru bergabung, saya sedang membahas satu buku, bukunya John Owen, dan itu judulnya adalah Pencobaan. Dan ini adalah buku yang sangat bagus sekali, buku yang sangat menguatkan kita semua. Oke, ini bukunya. Ini kurang gede. Ya. Kita sudah sampai ke halaman 15 ya. Ya, kita sampai pada halaman 16 poin D. Kuasa dosa yang tinggal di hati bertindak dengan cara khusus dari dalam. Kita baca sekali lagi bagian ini. Dan saya minta Meta boleh membacakan bagi kita semua. Ya, Pak Andi. Bagian D. Kuasa dosa yang tinggal di hati bertindak dengan cara yang khusus dari dalam. Dosa yang ada di dalam mungkin bisa diibaratkan sebagai seorang pengkhianat yang tinggal di hati setiap orang. Pengkhianat ini berpihak pada si pencoba dan berusaha mendorong orang yang dicobai untuk menyerah kepada pencobaan. Pada pencobaan semacam ini, orang percaya mungkin berseru berulang kali kepada Allah agar dibebaskan, namun belum juga dibebaskan. Pencobaan tersebut meneruskan tuntutan-tuntutannya. Pencobaan-pencobaan semacam itu biasanya terjadi dalam salah satu dari keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama, ketika iblis mendapatkan izin khusus dari Allah karena alasan-alasan yang hanya diketahui oleh Allah sendiri untuk membawa orang percaya jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, ketika keinginan-keinginan jahat seseorang menemukan kesempatan yang sangat diinginkan serta sarana pemuasan yang sangat diidamkan. Demikianlah kasus yang terjadi pada Daud yang dicatat dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, sampai situ dulu. Ada yang saya mau beri catatan khusus ya, yaitu di kalimat ini. Saya blok dulu kalimatnya. Baik. Pada pencobaan semacam ini, orang percaya mungkin berseru berulang kali kepada Allah agar dibebaskan. Namun belum juga dibebaskan. Ya. Saya ulangi. Pada pencobaan semacam ini, orang percaya mungkin berseru berulang kali kepada Allah agar dibebaskan, namun belum juga dibebaskan.
Ini lebih jelas. Nah, kita seringkali dengar kesaksian kan, puji Tuhan, saya sudah lolos dari pencobaan ini. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Dan pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, namun tangan Tuhan begitu nyata membebaskan saya atau mengeluarkan saya dari ujian yang berat ini. Nah, kita seringkali melihat kesaksian-kesaksian seperti itu atau mendengarnya. Cuma kita harus melihat segala sesuatu itu secara komprehensif. Ya. Komprehensif itu maksud saya secara utuh, secara lengkap, secara holistik. Maksudnya adalah pengalaman orang Kristen itu tidak hanya seperti itu yang kita dengar itu. Wah, puji Tuhan saya bebas, puji Tuhan, Tuhan tolong saya, puji Tuhan saya lolos dari pencobaan ini, puji Tuhan, tangan Tuhan begitu nyata menolong saya. Tidak selalu seperti itu. Tapi sebaliknya ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan kok tidak tolong-tolong. Tuhan kok tidak nyata pertolongan Tuhan. Kalau Pak Liman tadi kesaksian kan, wah teman-teman banyak yang memperhatikan, kirim obat, menolong. Wah ini suatu bukti bahwa inilah namanya orang Kristen yang nyata begitu ya. Tapi ada juga pengalaman tidak ada yang menolong. Bahkan sampai kita menderita luar biasa, sampai kita putus asa. Ya, sampai benar-benar udah parah. Sudah minta-minta tolong sama Tuhan, teriak-teriak sama Tuhan, tapi tetap tidak ada pertolongan yang datang. Sampai-sampai ya ada kan rekan kita yang akhirnya tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Nah, bagaimana kalau dengan pengalaman seperti itu? Apakah berarti Tuhan itu tidak mengasihi saya? Apakah berarti Tuhan itu tidak menolong saya? Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi saya? Tuhan mengasihi orang lain, keluarga lain, tapi keluarga saya tidak. Karena ada juga satu keluarga yang meninggal. Apakah mereka dalam menghadapi masa-masa krisis itu mereka tidak teriak-teriak minta tolong? Apakah mereka tidak berseru kepada Tuhan? Dan akhirnya meninggal. Tapi mereka yang meninggal kan tidak bisa kesaksian toh. Saudara-saudara saya ini sudah teriak-teriak minta tolong. Tapi tidak ada yang menolong. Ya, saya teriak-teriak. Tuhan kirimkanlah malaikatmu atau kirimkan orang-orang yang mengasihi Tuhan supaya bisa menolong saya. Tapi nggak datang-datang sampai akhirnya saya mati mengenaskan tanpa ada yang menolong. Kan tidak ada kesaksian seperti itu karena mereka sudah mati. Jadi yang hidup-hidup ini, yang kesaksian yang hidup-hidup ini yang memang bisa ngomong, dan yang bisa ngomong ini yang lolos, boleh dikatakan yang lolos dari pencobaan-pencobaan kan. Bagaimana dengan yang tidak lolos? Ya.
Dan ini kalimat ini memang suatu kalimat yang nyata bahwa pencobaan semacam ini orang percaya mungkin berseru berulang kali kepada Allah agar dibebaskan, namun belum juga dibebaskan. Ya, saya pernah mengkhotbahkan hal ini, dan memang kalau saya berbicara seperti ini kan rasanya nggak enak kan? Ini membuat semangat kita runtuh. Ya, Pak Andi ini nggak memberi orang semangat. Mestinya yakin sembuh Pak, yakin sembuh. Jangan Bapak sharing-sharing yang orang nggak ada yang nolong. Yakin Tuhan pasti menolong. Yakin pasti Tuhan akan kirim pertolongan-pertolongan nyata sehingga saya menang. Saya percaya itu. Ada di satu sisi Tuhan kasih pertolongan-pertolongan nyata. Seperti saudara-saudara kita yang sudah lolos. Syukur, saya juga ikut bersyukur mendengar kesembuhan dari teman-teman yang menderita. Saya juga bingung, kadang-kadang juga khawatir. Jangan sampai teman-teman kita itu istilahnya nggak tertolong. Ya, saya pernah sampai minta tolong Pak Aryo memperhatikan mahasiswa stris yang terkena COVID, ya toh mungkin dokternya bisa dikontak untuk lebih perhatian, ya karena ya itu saya merasa terbeban sekali karena saya mengetahui dia itu mahasiswa stris dan dia rindu belajar firman. Aduh, kalau meninggal bagaimana? Saya merasa sedih karena sudah beberapa kali itu saya alami. Beberapa mahasiswa stris yang lagi menggebu-gebu luar biasa. Tahu-tahu dipanggil Tuhan pulang. Saya rasanya kehilangan sekali karena dia orang yang merupakan key person untuk bisa menjangkau pendeta-pendeta yang di pelosok-pelosok di desa-desa. Ya, waktu itu saya sampai mengajar kurang lebih sekitar 60 hampir 70 pendeta-pendeta di pedesaan. Ya, daerah Jombang di sana. Jombang sampai ke pelosok-pelosok. Dan itu melalui seorang key person, seorang pendeta yang setelah ikut stris dia, waduh, bahagianya luar biasa. Senangnya luar biasa. Dia bertumbuh, dia merasa diingatkan, dia banyak perubahan hidup dari teologi sukses ngawur-ngawur itu sampai kepada teologi yang membawa kepada pertobatan sejati. Waduh, dia sharing kepada pendeta-pendeta lain, dia jangkau pendeta-pendeta itu. Dalam saat-saat menggebu-gebu yang luar biasa itu, tahu-tahu saya mendengar kabar beliau meninggal dunia. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Sedihnya gimana gitu. Dan saya juga kadang-kadang juga berteriak ya kepada Tuhan, Tuhan kok Tuhan panggil orang yang seperti ini, ya dia lagi menjangkau banyak jiwa, ya kok Tuhan panggil, aduh, padahal dia itu memang betul-betul leader ya dari semua pendeta-pendeta itu, dia senior, dia boleh dikatakan pemimpinnya lah, tapi akhirnya ya harus sadar semua itu ada waktunya. Semua dalam kedaulatan Allah. Semua dalam pemeliharaannya yang sempurna. Dan dia sudah mencapai titik akhir dari tugasnya. Ya. Nah, itu. Dia sudah mencapai titik akhir dari tugasnya.
Ini kenapa ya kok tahu-tahu ada suara di recording stop. Mungkin dari host bisa diperhatikan, nggak tahu recordingnya ini memang mau di stop atau mau diteruskan recordingnya. Ya, halo, hostnya ada nggak? Seva atau Leoni? Di mana ini orangnya kok? Fandi. Bentar, saya mau Sedikit masukan Pak. Di awal itu saya di YouTube juga bukan dari awal Pak. Recordingnya atau relay YouTube-nya bukan dari awal. Sorry, thank you. Halo, Pak Andi? Kelihatannya Pak Andi jadi nggak ada. Ya, Pak Andi jadi hilang. Iya, Pak Andinya jadi hilang. Ya, sambil menunggu Pak Andi ya, Ibu Bapak. Mungkin jika ada pertanyaan boleh tuh udah dipersiapkan ya. Sambil kita menunggu. Terjadi sedikit trouble tadi. Selamat bergabung yang baru bergabung di acara RMC Today pada hari ini. Hari Kamis dengan topik pencobaan dari buku John Owen. Terima kasih Bu Kwili, Bu Meta. Makasih Pak Elia. Mungkin dari malam dengar Ibu Kwili jadi terus bilang cari Ibu Kwili sekarang. Ini Bu Kwili baru kelihatan nih di kamera nih. Biasanya tertutup. Ya, salam kenal Bu Kwili. Ya. Salam kenal sekali-kali karena Ya, sekali-sekali dan sekali-sekali Bu bisa terus-terus dibuka kameranya Bu. jangan bosan orang lihat. Ya, ada Pak Theodor juga sama Pak Elia yang nggak pernah buka kamera ya. Selamat pagi teman-teman di sini. Sambil kita menunggu. Wajah Pak Wendy kurang ke kiri ke kanan Pak. Nah gitu. Cuma separuh belahan hatinya kelihatan. Ya, nggak kelihatan jadinya ya. Belahan hatinya Pak Elia di mana? Ya, ini Pak Andi nggak bisa masuk-masuk kayaknya ya. Ya Pak Elia teruskan Pak, Bu asisten-nya. Ini salah satu bentuk pencobaan dari komunitas kita. Demikian khotbah saya. Terima kasih. Ya. Jadi semuanya ada di dalam ini ya, kedaulatan Tuhan ya, termasuk apa yang terjadi hari ini ya. Jadi kita bersyukur ya, udah masuk ke halaman 11 kalau pada punya bukunya, dan buku ini juga bisa didapatkan di toko buku Momentum. Ya, tentang pencobaan dari John Owen. Gitu. Udah pada punya belum nih yang bergabung? Nah, ini bukunya kalau saya baca, ya, Bu Kwili, betul itu bukunya. Ini ada seri yang lain juga loh dari John Owen, bukan hanya pencobaan. Saya lupa ada seri yang lain ya dari buku ini ya. Jadi bisa minta mungkin dari Momentum ada beberapa judul yang bagus lagi. Ya. 42.000 kalau nggak salah harganya. Iya, 42. Yang terbaru ya Bu ya, karena saya belinya udah lama banget. 42.000 sekarang. Iya, itu. Bu Kwili tahu harganya. Ya, bisa menghubung. Saya baru beli jadi harganya. Iya, Momentum kan ada di Surabaya ya? Ya, saya ada dari Momentum. Iya. Momentum Surabaya. A.W. Pink yang Pak
Pak Andi rekomen itu AWT. Ya, itu bagus itu. Ya. Dengan satu lagi apa itu? Ya. Oh, banyak Edwin buku bagus. Edwin Palmer yang tentang. Udah dibaca semua ya buku Willy ya? Harus sedikit-sedikit. Ya. Yang penting ada niat untuk membaca ya. Iya. Oke. Ya. Pak Aryo udah pulih benar ya Pak Aryo? Masih di mute Pak? Mute Pak. Ya, kita memang sudah menunggu kenaknya itu sudah ditunggu-tunggu karena pekerjaan kami memang sangat dekat sudah dengan COVID. Maka kami siap tunggu. Karena kami punya preparation yang baik-baik. Kita melakukan persiapan sungguh-sungguh. Artinya kita memakai dokter keluarga. Dan dokter keluarga itulah yang akan isolasi mandiri kami di rumah. Tidak perlu repot rebutan rumah sakit. Tidak perlu rebutan O2. Tidak perlu rebutan apa saja. Semua ditoto, semua diorganisir semua sama dia. Kita tinggal tenang-tenang di oase itu. Oh, maksud saya ini juga ada di dokternya ada datang ke rumah juga atau cuman ya, per WA group atau gimana? Atau telepon atau kami tiap hari mesti laporan report. keadaannya, record gitu. Dia menyiapkan segala sesuatunya, oksigen sudah siap, dia menyiapkan itu biotest untuk melakukan pengambilan darah, dia menyiapkan untuk kita di foto paru-parunya, ya, ronsen torak ya. Ya kita tenang di rumah, enggak repot apa-apa. Ya, bersyukur ya. Dan karena sangat dini, dia teman-teman itu Pak, halo, teman-teman Pak Andi sudah masuk. Ya, silakan Pak Andi. Oke, lampu mati di rumah saya, kelihatannya shakeringnya yang enggak benar. Kata Pak Elia pencobaan Pak. Ya. Jadi ya silakan dilanjutkan Pak Andi. Kita sedang digoda ini. Ya dan amin untuk pertumbuhan. Ya puji Tuhan. Oke kita lanjut ya. Jadi tadi saya sharing mengenai seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil tiba-tiba ya itu. Bagi saya sangat menyedihkan sekali karena dia memang lagi menggebu-gebu luar biasa menjangkau banyak jiwa-jiwa para hamba-hamba Tuhan di pedesaan untuk mau belajar reform ya. Tapi puji Tuhan juga ya waktu saya melayat istrinya memang syok sekali, tapi beberapa pendeta-pendeta lain mengatakan, Pak, meskipun kami sangat kehilangan ya hamba Tuhan itu namanya Pak Edi tapi kami bersyukur pada Tuhan karena kami sudah diberi bekal oleh firman Tuhan oleh pendeta Andi tentang kedaulatan Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna. Jadi meskipun Pak Edi sudah dipanggil Tuhan, tapi kita terus giat mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Ya, secara manusia kita menyesal, tapi secara pengenalan akan doktrin pemeliharaan Allah yang sempurna, itu tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Apapun yang terjadi. Jadi kalau saudara justru misalnya mengalami yang sebaliknya, saudara mengalami penderitaan lalu tidak ada yang nolong, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang, nah itu seperti kalau Pak Aryo tadi kan sharingnya, wah seperti oase kan, oase itu di tengah-tengah padang gurun ada apa ini sumber air yang sangat menyegarkan dan itu pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Seandainya enggak ada itu, nah itulah pemazmur yang pernah mengatakan dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman, ya aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi pernyataan Tuhan itu tidak selalu untuk hidup
dengan mulus, hidup dengan nyaman atau hidup dengan enak. Tapi penyertaan Tuhan itu juga melalui hidup yang penuh dengan penderitaan, tantangan, kesulitan, bahkan sampai titik terakhir hidup kita. Penyertaan Tuhan tetap nyata. Nah, itulah yang saya mau sharing dari bahan tadi itu ya. Ini. Jadi memang kita memang bisa melalui masa-masa di mana kita berulang kali berseru kepada Allah agar dibebaskan, namun belum juga dibebaskan. Nah, saya percaya dalam masa-masa seperti ini, Tuhan pun sedang mau melatih saudara dan saya untuk naik kelas. Dalam tidak ada pertolongan pun, Tuhan sedang mau melatih Anda untuk naik kelas. Artinya, supaya kita itu ya, titik terakhir kita itu, kita sadarnya apa? Sadarnya itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya. Dan harapan saya cuma kepada satu yang terakhir, yaitu kepada Allah. Tidak ada yang lain sudah. Mau apa lagi? Kalau kita punya dokter pun suatu saat sudah tidak bisa menolong kita. Pak Andi mati lampu lagi. Ya, Pak Andi hilang lagi nih di sini ya. Ya, sambil menunggu dari Pak Andi. Tapi gambarnya dia ada, tetap Andi Halim. Cuma tidak ada orangnya. Ya. Lemah mungkin atau apa ini, benar-benar mati atau bagaimana. Ya, sambil kita nunggu ya. Harap sabar. Maafkan tadi Pak Aryo saya motong karena Pak Andi sudah masuk. Bu Meta tidak menyimak yang kemarin ya Bu ya? Semalam. Oh enggak, saya enggak ikutan acaranya. Nah, di situ Pak Aryo sudah diberikan kesaksian oleh Pak Andi. Makanya Pak Andi tadi bisa menyebutkan oase. Jadi saya tadi potong supaya kita kembali kepada narasumber. Sorry ya Pak Aryo. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini masih belum bisa masuk. Pak Aryo sebenarnya kerja apa Pak Aryo? Yang Pak Aryo bilang di from depan gitu. Maksudnya kerja apa Pak? Nah, ini udah masuk Pak untuk Pak Andi. Ya, Pak Andi bisa mendengarkan? Tadi hilang Pak Andi. Putus lagi Pak? Ya, ini saya pakai internet handphone saya. Ya, silakan Pak Andi. Nggak pakai listrik. Jadi mohon maaf. Pakai kuota. Ya. Silakan Pak Andi. Oke, jadi saya teruskan ya. Wah, ini memang kali ini putus-putus Pak. Betul mengalami pencobaan. Sudah diizinkan Tuhan Pak. Ya. Tuhan kedua ini Pak. Kita mempraktekkan pencobaan. Langsung lulus Pak. Naik tahap berikutnya. Oke, ya saya lanjut. Pencobaan tersebut meneruskan tuntutannya. Ya, meneruskan tuntutannya. Pencobaan semacam itu biasanya terjadi dalam salah satu dari keadaan berikut ini. Ya. Bahwa ini yang saya sudah bahas yang lalu ya, bahwa ketika iblis mendapatkan izin khusus dari Allah, ya, nah ini perhatikan izin khusus dari Allah. Jadi kita percaya juga bahwa pencobaan itu tidak mungkin bisa dilakukan iblis tanpa izin khusus dari Allah. Ya, tidak mungkin. Jadi iblis pun tidak bisa, kalau bahasa Jawanya itu sakarepe dhewe,
lalu mau bikin percobaan semau gue, lalu itu di luar kedaulatan Allah, nggak mungkin. Semua ada dalam kontrol Allah dan kendali Allah yang sempurna. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya katakan yang lalu ya, bahwa kalau Allah sudah memberikan izin, ya, dan itu bukan hanya sekedar izin, tapi suatu penetapan, ya, suatu penetapan yang menggenapi rencana Allah. Nah, ini perhatikan. Penetapan yang menggenapi rencana Allah. Jadi iblis pun bertindak itu tidak keluar dari rencana Allah. Berarti ada maksud Allah di balik semua kejadian. Ya, bahwa Allah pun mau melatih saudara dan saya untuk makin dewasa. Saya kira orang yang bolak-balik terus ditolong. Dan selalu mudah. Orang yang mengalami kemudahan itu juga harus waspada ya. Karena sekali mengalami kesulitan yang fatal, dia bisa kolaps. Karena selalu biasanya mengalami kemudahan. Tapi kalau orang dilatih Tuhan dalam mengalami kesulitan, akhirnya dia sudah terlatih. Menghadapi kesulitan pun dia tidak akan mudah digoyahkan. Dan kesulitan itu akan, seperti yang tadi saya ngomong, itu selalu makin lama makin berat. Tidak ada pencobaan tambah lama tambah ringan, tuh nggak ada. Ya, seperti yang minggu lalu Pak Johan juga bicara, gimana kalau kami ini kok sepertinya jatuh bangun, kok selalu nggak naik kelas, justru naik kelas saya bilang, karena rasanya kita nggak naik kelas, tapi sebetulnya kita sudah naik kelas, karena ujian yang kita alami dari mungkin 5 tahun yang lalu dengan ujian yang kita alami sekarang, pasti beda, ya, kualitasnya juga beda, ya, dan bobotnya juga beda, ya kan? Tapi kita nggak merasa, kita merasanya, wah, kok aku jatuh bangun terus, tapi jatuh bangunnya itu sudah beda. Jatuh bangun yang dulu adalah jatuh bangun yang di kelas 3, sekarang jatuh bangunnya sudah di kelas 6, ya kan? Nah, itu kan beda itu pasti, ya. Nah, itulah. Oke. Ini ada ayat-ayat yang kita lihat ya, untuk izin khusus dari Allah ini. Ya, seperti 2 Samuel 24 ayat 1. Ini yang juga sudah pernah kita bahas. Coba tolong bisa dibacakan 2 Samuel 24. Ya, 2 Samuel 24 ayat 2. Ayat 1. Ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya. Nah, ini dikatakan ia menghasut Daud. Tapi dari 1 Tawari 21 ayat 1. Coba kita perhatikan 1 Tawari. Ya, 1 Tawari pasal 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iya. Nah, berarti kan sebetulnya yang dimaksud di sini itu iblis yang bertindak. Ya. Tapi di Samuel tadi, ya, 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan
Iya, yaitu Tuhan yang menghasut Daud. Jadi mana yang benar? Dua-dua benar. Karena iblis menjalankan hawa nafsunya ingin menjatuhkan Daud, tapi dari pihak Tuhan, Tuhan sedang menguji Daud. Untuk Daud naik kelas. Dan memang bukan hanya naik kelas, tapi juga untuk mendidik dan menghajar Daud supaya dia juga tidak sombong dan tidak merasa diri yang paling hebat dan paling luar biasa. Nah, ini kalau orang sudah kena jebakan seperti ini mana bisa luput? Tidak ada yang bisa luput. Ya, Daud itu kan imannya sudah luar biasa sekali, kedekatan dengan Tuhan juga luar biasa sekali. Tapi Daud pun bisa mengalami masa-masa dia benar-benar mengalami kejatuhan. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Siapa sih itu yang saya tegaskan kembali ya. Siapa sih yang bisa kuat menghadapi pencobaan? Siapa? Jangan sombong. Kalau Anda sekarang merasa diri Anda tidak pernah jatuh ke dalam pencobaan, jangan sombong. Kalau Anda sekarang merasa diri Anda bisa menjaga kesucian hidup tanpa noda dosa, jangan sombong. Siapa Anda yang bisa kuat menghadapi pencobaan? Itu yang pernah saya katakan kan bahwa pencobaan itu kalau iblis mau mencobai saudara dan saya, iblis itu pasti cari titik kelemahan kita. Iblis tidak akan mencari kekuatan kita. Kekuatan kita itu kalau iblis sudah tahu itu kekuatan kita atau kita tidak mungkin jatuh di masalah itu. Ya iblis tidak akan mencobai di situ. Karena iblis sudah tahu kita nggak berminat sama sekali di bidang yang iblis mau mencobai di bidang itu, tentunya nggak ada gunanya. Iblis pasti mau mencobai kita di titik kelemahan kita. Dan siapa yang bisa bertahan dalam titik kelemahannya? Siapa yang bisa kuat? Nah itu yang tadi saya bilang, jangan sombong itu. Jangan sok bergaya kalau Anda selama ini tidak pernah merasa jatuh dalam dosa. Nah, makanya kita harus hati-hati juga. Kita jangan mentertawakan kalau kita melihat orang lain jatuh. Lalu dengan sombong kita bilang, lihat tuh, ya hamba-hamba Tuhan brengsek itu, ya ketahuan tuh belangnya, ya. Apa Anda nggak punya belang? Itu. Ya, yang ngomong kelihatan tuh hamba Tuhan ada belangnya itu. Yang ngomong kayak gitu apa nggak ada belangnya? Saya yakin semua orang ada belangnya. Semua orang itu ada nodanya. Karena Alkitab yang bilang tidak ada orang yang suci, tidak ada yang orang yang bersih, tidak ada orang yang tidak pernah ternoda. Ya. Kalau Anda sudah mengatakan, lihat tuh hamba Tuhan apa itu, brengsek itu sudah kelihatan noda Anda. Noda apa? Ada yang mau jawab? Itu noda orang lain. Iya, ya noda kesombongan kan. Sudah membanggakan diri sendiri kan, lebih hebat dari orang lain. Lalu menghakimi orang lain. Ya, itu bahaya. Itu siapapun bisa tergoda untuk itu, termasuk saya. Saya juga tanpa sadar juga seringkali bisa menghakimi hamba-hamba Tuhan lain yang saya anggap brengsek. Nah, kata lain saya kan bukan orang brengsek kan gitu. Padahal saya juga brengsek di hadapan Tuhan. Nggak ada yang benar-benar bisa suci bersih tanpa noda sama sekali. Nah, kita lihat lagi ya di Ayub
Nah, ini saya pernah janji kan bikin seminar tentang Ayub, sampai sekarang belum bikin di Zoom, nanti kapan-kapan. Ya, tolong dibacakan Ayub 1 ayat 12 dan Ya. 2 ayat 6. Ayub pasal 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana iblis bertindak untuk melaksanakan segala keinginannya, untuk mau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu. Di Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Ya, Tuhan memberikan pintu masuk, membuka pintu masuk bagi iblis untuk bisa mencobai Ayub. Kalau Tuhan tidak buka pintu, ya iblis tidak bisa masuk. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu, berarti ada rencana Tuhan di balik pencobaan yang akan terjadi itu. Meskipun itu iblis yang melakukan. Dan memang Ayub benar-benar mengalami kejatuhan. Itu banyak orang yang bilang, Tuhan tahu kalau Ayub itu kuat. Tuhan tahu kalau Ayub itu sanggup melawan iblis. Makanya Tuhan mengizinkan. Apa enggak salah kesimpulan itu? Tuhan justru tahu kalau Ayub itu enggak ada apa-apanya. Ya, siapa yang bilang Tuhan mengagumi Ayub dan merasa Ayub itu hebat dan luar biasa imannya? Ya, itu tafsiran yang salah, sama sekali salah itu. Ya, kalau kita benar-benar kembali kepada Alkitab, kita sadar manusia itu enggak ada apa-apanya. Enggak boleh ada yang menyombongkan diri dan membanggakan kehebatan diri dan tidak mungkin jatuh. Siapa yang berani ngomong kayak gitu? Orang-orang yang menyombongkan diri dan merasa diri hebat, Tuhan kasih kesempatan untuk jatuh. Termasuk Daud. Ya, ini di nomor 2 itu. Ketika keinginan-keinginan jahat seseorang menemukan kesempatan yang sangat diinginkan, serta sarana pemuasan yang sangat diidamkan. Nah, ini pencobaan versi halus. Ada pencobaan yang versi tembak langsung. Tapi ada pencobaan yang versi malaikat terang. Siapa yang bisa bertahan? Daud pun kolaps. Daud akhirnya kolaps. Ya, oke. Saya berhenti sampai di sini. Mohon maaf. Ini gara-gara lampu mati ini. Ya, tapi Pak Andi, apa-apa. Apakah bisa langsung masuk pertanyaan, Pak? Ada satu pertanyaan Silakan. yang masuk dari Chris. Apa beda pencobaan, godaan, dan ujian menurut konteks firman Tuhan? Silakan, Pak Andi. Ya, justru firman Tuhan itu bolak-balik memakai istilah pencobaan dan ujian dan godaan itu saling bergantian. Jadi menurut saya kata-kata itu tidak membedakan apa-apa. Cuma kita harus tahu sumbernya itu siapa yang
melakukan dan tujuannya apa. Itu yang kita harus tahu. Kalau iblis pasti tujuannya mau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan pasti tujuannya mau menghajar, mendidik, dan melatih anak-anak Tuhan untuk bertumbuh. Ya, seperti tadi bagaimana Ayub mengalami pencobaan, bagaimana Daud juga mengalami pencobaan, bagaimana orang-orang percaya juga mengalami pencobaan. Itu Tuhan sedang mau melatih dan mendidik dan menghajar saudara untuk terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Oke, itu jawabannya. Ya, tinggal 3 menit ke depan, mungkin jika ada pertanyaan yang ada di Zoom ini, bisa segera mengungkapkan pertanyaannya, silakan. Terima kasih Bu Meta. Bu Ya, Meta. silakan. Ya, silakan. Habis Pak Elia, boleh Pak Theodor. Pak Teo dulu deh, silakan. Pak Elia aja dulu Pak, nggak apa-apa ya. Silakan. Ya, terima kasih. Pak Andi, saya tertarik kepada pencobaan yang kita sudah lewat. Maksudnya kalau kita belum meninggal, kita bisa menyaksikan pencobaan dan kita menang atau kita kalah bla bla. Tapi kalau akhirnya kita hilang, kenapa sampai Tuhan membela Habel yang saya kirim di chat? Darahnya berteriak kepadaku. Masa segitunya Tuhan membela orang yang benar ya? Bahkan perkaranya diangkat oleh Allah sendiri kepada yang membunuh Habel. Baik. Pertanyaan bagus. Jadi kenapa kok Tuhan sampai saking membelanya Habel? Sebetulnya Tuhan bukan membela Habel, Tuhan menegakkan kebenaran. Habel pun juga orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan dan mendapat anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk Habel. Jadi sebetulnya bukan Habel itu benar-benar benar, tidak ada salahnya, tapi dia mendapat anugerah dan belas kasihan Tuhan. Sehingga ya di dalam anugerah Tuhan itu Tuhan menyatakan kebenaran dan menegakkan kebenaran. Dan orang yang berbuat yang tidak benar seperti Kain yang iri hati, dengan hati yang penuh dengan dendam dan kebencian membunuh saudaranya, Tuhan menegakkan kebenaran itu. Oke, itu jawaban. Dilanjutkan dengan Pak Theodor ya. Ya, terima kasih Pak Elia. Silakan. Selamat pagi Bu Meta ya. Silakan pagi Pak Pak Andi. Theodor. Ya, pagi Pak Andi. Pagi. Pak Andi begini Ya. Pak, saya berpendapat bahkan saya berkesimpulan ini carut-marutnya ujian dan pencobaan ini karena salah satu faktornya adalah kisruhnya satanologi, Pak. Jadi pemahaman mengenai satanologi itu belum komprehensif, belum mengakar, belum mendalam, belum luas, mengakibatkan banyak kekacauan gitu, Pak. Dan salah satunya juga adalah pengenalan akan rencana Allah gitu ya. Ini pendapat saya aja sih, Pak. Saya berpendapat, bahkan saya berkesimpulan. Mungkin karena saya tinggal di masyarakat yang banyak latar belakang, Pak. Jadi setiap kali membahas satanologi, pengertiannya beda sama Alkitab gitu. Menurut saya sih pemahaman mengenai satanologi itu penting sih, Pak. Iya. Ya. Ya. Baik. Ya, bagi yang belum pernah mendengar satanologi, silakan ikut di YouTube dengan playlist channel Stris Ngagel dan playlistnya tentang satanologi. Saudara bisa ikut dari seri pertama sampai terakhir, enggak tahu nomor berapa itu. 25 atau 26. Saya enggak ingat. Ya, demikian. Boleh saya Oke, Pak Andi. sedikit? Sorry. Ya, ini karena sudah lewat 1 menit. Boleh singkat, Pak Elia, silakan. Saya menarik kepada kesimpulan kemarin, saya ikut Google Meet di grup lain.
ada seorang pendeta narasumber, sudah 1 tahun dia divonis kanker yang menyebar, dia memberikan kesaksian dan menyatakan tentang kedaulatan Allah. Saya suka, Pak. Saya mau minta nomor handphonenya, ternyata dihalangin oleh yang Pak Andi mengerti juga, Pak Sun. Oke, nah saya menarik kepada, kemarin saya mau bertanya Pak, cuma nggak tega. Pak, seandainya Tuhan tidak menolong Bapak, bagaimana? Tapi saya tidak membatalkan pertanyaan itu. Kembali kepada Pak Aryo, kalau dokter keluarganya yang diambil dulu, bagaimanakah keluarga Pak Aryo menghadapi hidup selanjutnya? Thank you. Ya, itu nanti Tuhan yang akan menaikkan kelas Pak Aryo. Tuhan punya macam cara untuk menolong kita, itu saja. Ya. Di posisi Pak Aryo tuh bagus karena berduit tebal. Kalau di posisi yang tidak seperti itu, bagaimanakah itu yang dari kemarin saya mau mengangkat, cuma ditahan oleh Tuhan, dan hari ini saya ngomong. Ya, tapi hari ini saya sudah jawab itu ya. Bagaimana kalau Tuhan tidak, pertolongan Tuhan tidak nyata. Ya itu Betul. tadi. Dan saya menyimak kalimat Pak Andi itu, saya menyimak. Thank you. Yes. God bless. Ya, demikian ya Pak Andi ya, untuk sesi pada hari ini tentang pencobaan. Terima kasih buat pertanyaan dari Pak Kris, Pak Elia, dan juga Pak Theodor. Sebagai penutup, saya minta untuk Pak Andi boleh memberikan kesimpulan dan juga menutup di dalam doa. Terima kasih. Ya, kesimpulannya Tuhan tetap sempurna dan kita tidak sempurna. Dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, dan kita yang dididik Tuhan dan diajar Tuhan untuk naik kelas. Dan didikan dan ajaran Tuhan kadang-kadang memang membuat kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongannya begitu nyata. Tapi kadang-kadang juga Tuhan melatih kita dalam keadaan yang tidak ada yang menolong. Dan Tuhan mau melatih kita untuk harapan kita satu-satunya tidak kepada manusia, tapi hanya kepada Dia, Raja segala raja. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan untuk Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, nah mari kita tutup dalam doa. Nah, saya minta Saudara Meta bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di kesempatan yang begitu mengkhawatirkan bagi setiap kami di tengah pandemi COVID ini yang semakin merajalela, yang sepertinya harapan kami putus di tengah jalan, tetapi kami setiap hari ketika mengingat kembali firman-Mu, kami menyadari begitu besar pemeliharaanmu. Walaupun kadang kami meragukannya, tetapi firman-Mu memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk setiap saat berpegang pada kasih karunia-Mu seperti apa yang Daud alami. Tuhan, kami hanya berdoa setiap kami yang telah belajar pada Zoom pada hari ini dan mengikuti Zoom ini secara berkala di dalam topik-topik RMC Today. Kiranya tidak hanya menjadi pengetahuan kami, tetapi kami boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan kami akan Yesus, dan kami boleh mengaplikasikannya di tengah-tengah penderitaan kesulitan yang kami hadapi saat ini, dan Engkau kiranya juga semakin memakai pelayanan Pak Andi Halim untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Setiap materi, setiap topik yang dibawakan, kiranya membuka hati setiap orang yang mendengar, yang benar-benar bergumul, yang menyaksikan siaran tunda. Tuhan juga berikan pimpinan karya Roh Kudus-Mu untuk menginsafkan dan memberikan kekuatan yang baru bagi jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan Pak Andi sekeluarga. Kami berdoa untuk setiap orang yang ada di Zoom ini, kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, baik yang di YouTube. Kami juga menyerahkan supaya seluruh waktu yang Tuhan masih izinkan kami boleh hidup sampai saat ini, kami boleh memakai dengan kecermatan, kewaspadaan, supaya kami melalui hidup ini dengan berperang bagi kemuliaan nama-Mu saja.
Terima Ya. kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami di hadapan Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih Pak Andi. Terima Terima kasih kasih Meta. Bapak Ibu. Ya, Ya. selamat pagi. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Pak Andi. Thank you, Pak Andi. Terima kasih. Pak Liman. Ya. Pak Andi. Pak Rio, Bu Kwili, Bu Pak Aryo.